Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melewati double tikungan di sini ya. Wah itu truk-truknya itu sekarang gede-gede guys. Karena jalan Blora Cepu sekarang sudah termasuk jalan utama. Oke, kita akan menyalipnya. Oke. Oke, ada 3 truk ini yang disalip ya. Cepat ini karena jalurnya masih agak sepi ya guys. Nah, di sini nih termasuk tikungan yang berbahaya guys, karena double tikungan. Nanti bisa kita lihat, oh di sini ada orang yang kebanan guys, karena ini sudah akan masuk ke hutan Blora. Karena ceritanya katanya sih hutan Blora itu angker wingit gitu. Tapi bagi kita sendiri penduduk Blora itu nggak begitu seperti itu guys. Ya ada tempat-tempat tertentu sih ada. Tapi kalau kita sudah terbiasa melewatinya, wah di sini ada truk yang lagi bubuk guys. Truknya bubuk di pinggir jalan tuh. Wah ada truk yang lagi bubuk guys. Ada tahu muatannya apa. Nah sekarang kita masuk ke hutan Blora. Nah ini sudah masuk ke hutan Blora. Ini jalannya sudah sangat bagus karena sudah mengalami perbaikan dan baru saja jadi guys perbaikannya. Nah ini kita masuk hutan. Dari sebelah kanan saya ini awalnya ini pohonnya banyak guys. Tapi tahun 2010 hutan-hutan yang ada di sini ini terkena angin puting beliung. Jadi ini banyak yang tumbang. Dan di sini ada lokasi yang sempat viral karena beberapa waktu yang lalu tuh ada bus Garuda Kencana atau Bala Kencana yang terperosok di sini guys. Nah ini hutannya. Sebenarnya setiap hari saya itu melewati sini karena bekerja saya itu di daerah Jepon guys. Rumah saya Cepu, kadang juga di Padangan ikut suami saya. Nah ini juga habis guys. Jadi di sini tuh awalnya hutan lebat. Ya di sini ini hutan lebat. Tapi karena tahun 2010 tuh ada puting beliung, di sini habis guys. Itu hampir 100.000 pohon yang tumbang. Nah di sini lokasinya guys, saya pernah mengalami peristiwa yang sangat menyeramkan ya guys di sini. Nah di sini ini tempatnya. Nah waktu itu saya berangkat dari rumah jam 2:30 pagi. Saya ke sekolah untuk presensi ya karena harus absen fingerprint waktu itu. Saya kuliah masuk pagi jam 7 di Semarang. Jadi hari Jumat itu saya presensi dulu, bukan bermaksud ngakali ya guys, tapi memang pada saat itu yang bisa saya lakukan seperti itu begitu. Nah setelah itu saya presensi, saya pulang melewati jalan yang tadi saya tunjukkan. Nah di situ tuh guys, ada orang kelihatannya sih kayak dari jarak jauh gitu ya. Waktu itu saya naik motor Mio dari jarak jauh gitu. Wah alhamdulillah nih di hutan gelap pagi-pagi ada orang nih gitu kan, karena memang suasananya masih sepi guys jam 2:30 itu. Lalu sampai situ tuh kayak tadi yang saya sebutkan, ada kayak orang kayak naik sepeda gitu. Setelah saya dekati itu ternyata bukan orang guys. Tahu nggak sih? Ternyata tuh kayak melayang-layang dan meliuk-liuk gitu, bisa dibayangkan. Ketika saya sampai di sampingnya itu saya wow gitu kan, gaspol remblong gitu kan, saya gas, tancap gas gitu. Lalu setelah tancap gas sampai di sebuah persimpangan gitu baru saya tersadar, tadi apa ya gitu. Saya takut sekali. Nah, jadi di sini tuh suasananya sangat asri sekali, guys.
Saya sangat menikmati perjalanan saya ke sekolah karena saya tidak melewatkan pemandangan yang sebagus ini. Apalagi kalau musim kemarau guys, bagus banget. Jadi daun-daun yang ada di kanan kiri ini daunnya mengering dan apa itu namanya berguguran gitu. Kalau dulu istilahnya waktu saya SD itu ada istilah khusus ya. Jadi dia menggugurkan daunnya itu karena melakukan penguapan. Jadi untuk mengurangi penguapan di pohon itu, di pohon jati, mereka menggugurkan daunnya. Nah, di sini cukup bagus, guys. Nah, gitu jalan hutan ini itu ada sekitar 10 kiloan, guys. Kalau dari ujung ke ujung jalannya ya itu sekitar 10 kilo. Jadi perjalanan saya dari rumah saya ke sekolah itu ada 36 kilo gitu. Tapi dengan pemandangan yang sebagus ini sih nggak kerasa, guys. Nah, cerita saya yang paling tidak mengenakan di hati itu ketika dulu saya naik motor, kemudian hujan. Dan ketika hujan deras, guys, tahu nggak sih yang dilakukan? Pakai jas hujan gitu kan, pakai jas hujan. Kemudian ketika hujannya deras, pandangan kita terbatas, kaca helm itu aku buka, air hujan masuk ke mata dan rasanya sangat pedih sekali. Itu kemudian kalau pakai kacamata saya itu sampai kayak kena debu gitu, guys, kena pasir gitu, itu sampai rusak kacanya. Itu tuh pengalaman yang paling nggak terlupakan itu selama saya naik motor itu sampai berapa ya, 10 tahun saya naik motor Mio. Nah, ketika yang paling nggak enak lagi itu ketika kita pulang, tadi udah kehujanan, kacanya nggak bisa ditutup karena hujannya terlalu deras. Lagi-lagi kalau ada mobil lewat, kemudian mobil itu bahasa Cepu itu menjebong ya, kena jebongan gitu. Jadi ada kubangan yang kena roda terus muncrat ke muka. Rasanya itu oh no gitu banget kan. Nah, setelah kejadian itu aku tuh berdoa dalam hati, kapan ya aku bisa naik mobil, guys, gitu. Ya alhamdulillahnya setelah sekian purnama akhirnya tahun 2000 berapa ya, 2019 aku baru beli mobil ini, guys. Ya mobilnya nggak yang wow gitu, nggak, tapi paling tidak bisa melindungi aku, seorang perempuan, kita kan ibu ya. Kemudian kita harus berkembang biak, harus reproduksi kan. Jadi kalau saya naik motor terus nanti kasihan anak saya karena sering pendarahan saya kalau naik motor begitu, guys. Jadi hal yang tidak bisa aku lupain gitu ya. Jadi perjuangan setiap orang itu berbeda-beda. Kadang kita menganggap bahwa kita itu paling menderita di dunia ya, tapi ya itu tidak pasti karena masih banyak orang-orang yang jauh lebih tidak beruntung daripada kita. Oh, ini kenapa ini mobilnya mogok, guys? Mobilnya Cayden, nggak tahu lah itu. Waktu kejadian di sini juga ada sempat suami saya itu melihat 2 ular di sini, melihat ular di jalan dan itu sering sekali gitu. Nah, ini pemandangannya. Nah, ini ujungnya ketika kita mau masuk sebuah desa. Di sini ada desa namanya Desa Cabak. Nah, ini ujung dari hutannya di sini. Nah, di daerah sini ini udah mau keluar hutan ini. Jadi kalau masuk dari awal sampai sini tadi ya sekitar 10-15 menitan lah, guys. Gitu. Nah, depan ini sudah ada desa. Nah, di sini ada desa. Nah, itu kan sudah ada rumah-rumah. Ini sudah ayem, guys.
Nah, ini nih termasuk mobil bis malam tuh galugalan guys kalau di sini karena jalannya bagus. Nah di sini ada makam. Nah ini sudah desa, namanya Desa Capa. Nah itu tadi sepenggal kisahku melewati hutan Blora. Pada intinya saya menikmati perjalanan saya ketika saya berangkat ke kerja ya, berangkat ke sekolah, tempat saya mengajar. Banyak lika-liku yang saya alami juga gitu. Tapi kalau kita enjoy, kita senang, kita happy, semua itu tidak jadi masalah guys. Kerja ikhlas untuk niatnya itu untuk menyampaikan ilmu. Saya guru sosiologi, entah jadinya apa, saya mentransfer ilmu kepada peserta didik saya. Tapi harapan saya adalah mereka bisa menjadi warga dan anggota masyarakat yang diharapkan gitu. Itu guys. Jadi di sini tuh banyak loh guys. Apa itu namanya? Kerajinan akar-akar gitu. Nanti di ujung jalan sana juga ada. Ini saya tak nyalip dulu guys. Ini ada beberapa truk yang harus disalip. Nah, itu sudah didahului. Mobil pejabat guys, plat merah. Sudah berhasil menyalip satu. Nah di sini banyak nanti sentra-sentra dari industri kerajinan akar-akar jati. Kalau masuk ke sini itu nanti sampai ke desa Ngelobo, masuk sana. Nah di ujung apa ini namanya? Di ujung Desa Caba. Nah di sini juga ada sentra kerajinan kayu jati akar-akar. Nah di sini. Dan di sini tidak mahal guys, tidak mahal. Nah di situ juga sentra itu rumah yang besar itu sentra dulu yang punya itu bule, tapi orangnya sudah meninggal guys. Tuh di sini itu juga sentra industri jati. Begitu dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Bye bye.